Narapidana yang dipenjara atas kasus narkoba hingga penghinaan terhadap kepala negara akan diusulkan untuk mendapatkan amnesti dari Presiden Prabowo Subianto. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Hukum Supratman Andi Aktas pada Jumat 13 Desember 2024 di Istana Presiden Jakarta. Sementara para aktivis yang dipenjara tak luput dari pemberian amnesti oleh Presiden. Menurut Supratman, terdapat 44.000 orang napi yang diusulkan untuk mendapat amnesti. Lebih lanjut, Supratman mengatakan bahwa Presiden setuju untuk pemberian amnesti dan selanjutnya pemerintah akan meminta pertimbangan kepada DPR. Jangan lupa ya di-subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya gagasan rencana mau memberikan amnesti kepada sekitar 40.000 napi adalah sangat simpatik. Pemerintahan Presiden Prabowo patut diapresiasi. Apabila dalam jangka dekat ini terutama membebaskan tahanan politik atau napi yang berasal dari para aktivis, para agamawan yang dulu dituduh sebagai tindakan radikal patut dibebaskan pada awal pemerintahan Presiden Prabowo sekarang ini. Dan juga para korban narkoba ini sebenarnya 3 komponen ini, aktivis dan mubalek dan para korban narkoba ini kan kejahatan. Mereka adalah korban semua yang dihukum sejahat semasa pemerintahan Jokowi, patut dibebaskan. Seperti pada waktu awal pemerintahan B.J. Habibie dulu, begitu B.J. Habibie dilantik jadi presiden, pertama kali yang dibebaskan semua napi tahanan politik bebas semua tanpa resapel. Sungguh mulia. Baik, terima kasih teman-teman semua. Tadi kami rapat terbatas antara Presiden memanggil kami bersama dengan Pak Menko, kemudian Pak Menhan, juga Menteri IMIPAS, Pak Kapolri, dan Jaksa Agung. Ada 3 hal yang terkait dengan hasil ratas. Yang pertama adalah menyangkut soal transfer terkait beberapa kasus dengan negara sahabat yang kebetulan dihukum di Indonesia, dan nanti akan dijelaskan oleh Pak Menko terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang kedua, Presiden akan memberikan amnesti terhadap beberapa narapidana yang saat ini sementara kami lakukan asesmen bersama dengan Kementerian IMIPAS, tapi juga atas pertimbangan kemanusiaan. Beberapa kasus yang terkait dengan kasus-kasus penghinaan terhadap ataupun ITE yang terkait dengan kepala negara atau itu Presiden meminta untuk diberi amnesti. Dulu di zaman pemerintahan Presiden Soeharto, rezim Orde Baru juga pernah memperlakukan kebijakan melepas tahanan-tahanan politik, aktivis, gerakan mahasiswa 7778.
tapi bentuknya yaitu namanya deponering. Nah, deponering ini semacam pembekuan perkara. Jadi dulu para aktivis mahasiswa tahun 78 ditahan, jadikan tahanan politik, sebagian diadili sampai ada yang divonis 7 tahun penjara dan sebagainya. Mereka semua tahanan politik mahasiswa diancam undang-undang subversif, ancaman hukuman maksimal 20 tahun. Tapi oleh Presiden Soeharto diberlakukan kebijakan deponering. Jadi yang sudah divonis termasuk tahanan politik yang masih ada dilepas tanpa syarat. Nah ini kalau sekarang Presiden Prabowo juga memperlakukan amnesti ini, berarti 8 Presiden Indonesia yang pernah berbaik pada pembebasan para tahanan ini ada 3 Soeharto, Presiden Habibie, sekarang Presiden Prabowo. Nah, Presiden sebelumnya, Presiden Jokowi paling banyak menahan orang, menghukum orang. Ada gara-gara mengkritik pemerintah, banyak juga tahanan politik yang dikenakan kepada para aktivis. Misalkan Jubul Ijadat, tokoh butuh Saganda Nanggolan. Nah, nanti mereka dulu aktivis mahasiswa Bandung, mahasiswa ITB. Nah, saya secara pribadi dan mungkin teman-teman aktivis lainnya yang masih hidup seangkatan saya dulu, yang sempat jadi pejabat negara, caranya Dr. Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Perekonomian. Ini Profesor Dr. Yusman Safi'i Jamal, mantan Menteri Perhubungan. Insinyur Heri Ahmadi yang sekarang jabat jadi duta besar kedutaan Jepang. Dr. Sukoto Suprapto, mantan Ketua Komisi Yudisial. Dr. Buso Mukodas, mantan Ketua KPK. Profesor Dr. Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator, mantan Ketua MK, dan Ketua Komisi DPR, dan macam-macam. Ya, sekarang udah usianya hampir sama dengan Pak Prabowo, udah di atas 72, menghadapkan kepada kepemimpinan Pak Prabowo yang sekarang memegang tampuk kepemimpinan nasional sebagai presiden. Hendaknya cukup adil ini tidak terjadi
lagi demo-demo besar-besaran maupun protes-protes sosial segera didialogkan, didengar. Ini, pada 10 tahun pemerintahan Jokowi ini saya anggap musibah bagi dunia aktivis. Tiap hari, hampir tiap hari ada demo besar-besaran, tapi tidak digubris sama sekali. Tapi dihadapi dengan represif, mengerahkan pasukan pengamanan yang luar biasa. Sehingga yang terjadi sama-sama menyakitkan. Orang demo ini letah sebenarnya. Kalau tidak ada dorongan semangat idealisme tinggi, nggak mau. Rakyat mau demonya sebenarnya nggak mau. Kalau memang keadaan negara ini terus baik-baik aja. Nah, melihat Pak Prabowo ini punya kapasitas, punya latar belakang pengalaman hidup yang dimensinya banyak. Bahkan Pak Prabowo ini juga aktivis demonstran waktu tahun 66 yang menipu rejim Soekarno waktu itu. Berteman sama Suhoki, sampai tokoh-tokoh demonstran waktu itu. Pak Prabowo, Surya Paloh, ini seangkatan semua rasakan bagaimana psikologi orang-orang muda waktu itu demo turun ke jalan. Sehingga sekarang jadi presiden lebih arif menurunkan aspirasi dari bawah. Belakang ini nampaknya makin mendengarkan, memendirikan masalah-masalah yang dihadapi kesulitan rakyat. Semoga saja ini pemerintah yang dipimpin Presiden Prabowo ini makin baik atau terjadi perubahan besar-besaran, tidak sebagaimana pemerintah sebelumnya, pemerintah Jokowi yang penuh gejolak, penuh keresahan masyarakat, sehingga masyarakat banyak yang demo. Mudah-mudahan pemerintah ini makin mengerti kesulitan rakyat, sehingga semua tidak timbul lagi ada demo dulu, karena semua merasa diperlakukan secara adil. Insya Allah. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, komen, share, dan tekan tombol loncengnya.